Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah dimana saja berada, izinkan kali ini kami meliput kegiatan ziarah wisata religi ke Makbarah Syekh Sultan Hasanuddin Banten oleh penyuluh agama Islam Kabupaten Bogor yang diikuti oleh 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Kemarin ketika divis itu berjumlah 60. Sekilas sejarah Maulana Hasanuddin Banten. Syekh Sultan Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai kesultanan pertama di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah Islam di wilayah tersebut. Kemudian beliau pun memperoleh gelar Pangeran Sabakingkin atau Seda Kinkin. Rombongan ziarah dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau penyuluh agama di Kabupaten Bogor baru tiba di lokasi Makbarah pintu masuk Syekh Sultan Hasanuddin. Kemudian pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, yang yaitu penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo. Kami sudah memasuki wilayah area daripada Syekh Sultan Hasanuddin Makbarah bersama para penyuluh daripada Kabupaten Bogor bersama Barakallah. Suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju ke Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya Prabu Surosowan atau Ki Gedeng beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Subakingkin alias Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Sejarah hidup Syekh Maulana Hasanuddin Banten: setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umum, yang juga paman dari Pangeran Sabakingkin alias Syekh Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabakingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Suatu ketika Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Silakan hadiah masing-masing dulu, nanti doa dulu. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun diserahkan kepada Maulana Hasanuddin Banten. Allah biha
Pemimpin pemerintahan di Banten, Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Gendeng. Konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada tahun 1568 Masehi. Kemudian kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Di antara sekian banyak keturunan Syekh Maulana Hasanuddin Banten kita kenal yaitu putra beliau Maulana Yusuf yang juga makbarahnya sering dikunjungi oleh para jamaah. Yang kedua di antaranya adalah Pangeran Jaga Laut yang terletak di Pulau Cangkir. Kita pun sering melaksanakan ziarah atau banyak para jamaah yang berkunjung ke makbarah Pangeran Jaga Laut. Nah, dari sekian banyak beberapa putra atau keturunan Maulana Hasanuddin yang sering dikunjungi oleh masyarakat jamaah khususnya agama Islam yang berkunjung ziarah ke makam para waliullah. Ikhwafillah, sahabatku di mana saja berada, demikian sejarah singkat untuk lebih mengenal tentang Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Beliau adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Dan kita semakin mengenal, semoga kita semakin tahu bagaimana para aulia Allah mensiarkan agama Islam, mengemban amanah yang Allah berikan untuk menguatkan akidah agar kita semakin giat untuk beribadah, semakin baik dalam segi amaliyah kita. Dan sahabatku, kita lihat menjadi contoh untuk kehidupan kita. Kita lihat di berbagai macam pelosok para makbarah aulia Allah, walaupun secara zahiriyah beliau telah wafat, namun beliau dapat menghidupkan masyarakat. Pada khususnya kita lihat setiap kali kita berziarah, begitu banyak para pedagang yang berjualan untuk mencari nafkah, baik untuk keluarganya ataupun untuk lainnya. Maka yang wafat saja dapat menghidupkan kesejahteraan orang lain, maka semua kita yang masih hidup dapat memberikan kehidupan yang maslahat, khususnya untuk keluarga kita dan umumnya untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Semoga semakin mengenal, semakin cinta dengan ziarah, Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Sahabatku, setelah berziarah para penyuluh Kabupaten Bogor, menikmati suasana indah di halaman Masjid Agung Banten sambil berpose dengan para sahabat yang lainnya, juga sambil melihat lingkungan sekitar begitu indah seperti kota Madinah. Semoga dengan keindahan yang kita lihat oleh mata menjadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai berziarah penyuluh Kabupaten Bogor, melihat seputaran lokasi makbarah di seputaran. Bu Haji, nggak boleh dipakai juga. Video. Ki, angkat tangan. Motor hilang, Mbak. Gantian motor, gantian. Ya, foto, video. Keren, enak. Alhamdulillah, cara ziarah penyuluh Kabupaten Bogor telah selesai melaksanakan ziarah. Panas banget sih lo banget. Bisa 1 juta malah lagi tuh mah. Itu kan kacamata sakit. Aslinya uang Cilegon, ya. Al Mustafa Badri Tamam, sallu alaihi wa sallimu, ishfa' lana yawm az-ziham. Masya Allah. Ya nafsi bil liqa, Sallallahu. ya aina qari ayuna. Ayo kan cepet. 42. Badrudin.
Asaipon. Aduh, orang jauh. Iwanudin. Waduh, ini mah balik moda. Jangan teh jerona. Jerona naon ya? Wawan. Jam dinding, Pak. Samping. Abdul Hamid. Habis lah. Gas dulu. Udah kena kotak. 6. Udah. Salah. Angka 7. Nomor 7. Gugur. Mas boleh. Karena tadi itu ternyata Mas. Maaf ya, nggak seru. Hai guys. Istirahat,
Demikian perjalanan hari ini yang dilaksanakan oleh penyuluh kecamatan se-Kabupaten Bogor yang diikuti 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Semoga kegiatan ini menjadikan motivasi khusus untuk penyuluh Kabupaten Bogor agar lebih semangat, lebih inovasi, lebih kompak, juga solidaritas dijaga, dikuatkan ukhuwah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kemudian para koordinator, operator, juga donatur dari kalangan luas yang kami tidak dapat sebutkan. Juga doa terbaik untuk Bupati Kabupaten Bogor, semoga diberikan sehat dalam keberkahan selalu, dan kemudian penyuluh semakin hari semakin jaya bergerak di tengah masyarakat, dan semoga diberikan kemudahan, keamanan, ketentraman, dan semoga amanah yang diemban ini menjadikan sebagai ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku di mana saja berada, sekali lagi terima kasih telah mengikuti kegiatan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.